Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah Zoom kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Katakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bermazmur, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau
Fotum dan salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mentabiskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mengucapkan doa syukur kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Bapak yang di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas pertolongan Tuhan hingga situasi masa pandemi ini berlangsung sekian membaik hingga kamu memasuki PPKM level 1. Terima kasih juga atas pemeliharaanmu bagi pemerintah kami dan tim medis yang telah menjibaku mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih atas pertolonganmu bagi setiap orang yang percaya kepadamu, di mana kami masih dengan leluasa memuji dan menyembah Tuhan, serta melayanimu Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah minggu ini, ibadah regional yang sudah berjalan dengan minggu ini. Kami juga bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Jemaat Immanuel secara khusus yang bertambah usia di minggu ini. Yaitu Ibu Nancy hari kemarin bertambah umurnya. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Mu baginya di dalam menapaki hari-hari di usia yang baru. Bapak, kami berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan menanggulangi pandemi COVID-19 yang berangsur hari demi hari semakin melandai kasus COVID-19 sehingga mata rantai penyebaran virus ini dapat dihentikan, tetap menjaga prokes COVID-19. Mohon maaf Bapak Ibu,
Mungkin sinyal dari Ibu Sinaga sedang tidak stabil. Mari kita melanjutkan doa kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersatu hati, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin pemerintah kami bersama dengan seluruh jajaran yang ada untuk boleh menanggulangi pandemik ini, dan sudah mulai melandai. Kami berdoa terus, biarlah Engkau terus menyatakan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga COVID-19 sungguh-sungguh dapat diberantas. Dan kami berdoa untuk antisipasi pada masa liburan di bulan Desember, supaya Tuhan Engkau yang terus beranugerah, supaya tingkat keterpaparan tidak naik lagi, tapi biarlah Engkau Allah yang terus menolong para pemerintah kami. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kesabaran, kesehatan daripada Tuhan. Tolong para nakes kami juga yang bekerja tanpa lelah, melindungi dan menyertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga, biarlah Engkau terus menolong perekonomian bangsa kami supaya tetap stabil, dan kami semua juga boleh menjalankan tanggung jawab kami sebagai warga negara dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk setiap sekolah yang sudah menjalankan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, biarlah para guru dan siswa tetap dilindungi oleh Tuhan, agar mereka tetap sehat. Tolonglah usaha pemerintah kami, supaya mereka tetap dapat diberikan hikmat dan perlindungan Tuhan, khususnya dalam proses vaksinasi, dalam proses pendistribusian dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Kami berdoa, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dan seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan vaksin dapat menerima vaksin dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat, memberikan kami juga kekuatan, perlindungan daripada Tuhan, sehingga di masa-masa yang sulit ini kami tetap dapat menjadi garam dan terang Tuhan. Tolong kami juga dalam mempersiapkan Natal dan kebaktian akhir tahun, supaya kami bisa mempersiapkan dengan baik, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kami mau berdoa Tuhan bersehati, menyerahkan jemaat GMII di seluruh Indonesia, secara khusus untuk GMII Immanuel Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau terus menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap jemaat, pribadi lepas pribadi. Teguhkanlah iman jemaat yang sedang berputus asa. Bukakanlah jalan bagi setiap mereka yang mengalami kesulitan dan yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Kami teringat Tuhan untuk orang tua kekasih kami, Inang Nenggolan yang ada di Siantar. Tuhan, Engkau yang boleh melihat kondisi orang tua kami ini, Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan bagian tubuh yang sakit. Dan biarlah dalam kelemahan tubuh ini, Inang boleh terus memandang hanya kepada Kristus, dan imannya tetap diteguhkan. Berikan juga sukacita kepada Inang. Tolong kapresi sekeluarga juga yang merawat Inang. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Yuliana Gultom yang sedang dalam perjalanan menuju ke Sumatera untuk pernikahan anak terkasih Giovanni Gultom. Biarlah Engkau juga melindungi perjalanan Ibu Gultom, dan kiranya Tuhan memberkati acara pernikahan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan Giovanni bersama dengan calon suami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu supaya pernikahan yang dibangun itu sungguh-sungguh dilandaskan kepada Kristus, dan mereka juga boleh memuliakan Tuhan melalui pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Mazmur kita pada minggu ini tertulis dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Demikian firman-Nya. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak, dunia tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat tegak, bait-Mu layak, kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah membaca Mazmur, tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Colek kanan kiri saudara, katakan hari ini harinya Tuhan. Hey. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Amin.
mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. So good, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan. Puji nama Tuhan. Dia begitu baik dalam hidup kita, hingga pada saat ini Tuhan masih pelihara hidup kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita siapkan hati kita. Dia begitu baik dalam hidup kita. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Benar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau layak kami tinggikan Yesus. Terpujilah nama-Mu Allah yang besar. Tiba saatnya Tuhan, kami akan siapkan hati kami. Kami akan mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa untuk membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami semua pada siang hari ini. Kami bisa menghadap hadirat-Mu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus turun, beracara bagi kami semua, khususnya hamba-Mu yang sederhana ini. Pakailah hamba, supaya hamba juga bisa membagikan firman-Mu, mengungkapkan apa yang Kau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Kami serahkan, Roh Kudus bekerja, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur saya dan Mayang sungguh bersuka cita kita bisa bersama-sama beribadah di GMI Immanuel pada ibadah hari Minggu ini. Terima kasih atas GMI Immanuel yang memberi kesempatan bagi kami, khusus saya, untuk membagi firman Tuhan bagi kita semua, dan juga nanti setelah ini kami akan mempresentasikan pelayanan kami untuk misi ke suku-suku bangsa yang ke depannya. Terima kasih. Kita akan buka ayat firman Tuhan yang pada pagi hari ini dalam Keluaran. Oh maaf, sebentar. Saya akan share screen dulu. Mayang ini ya? Ya, Oma. Ya. Apa kabar, Oma? Baik. Puji Tuhan. Ya, kita akan buka Keluaran pasal 4
kita akan bacakan ayat 10 sampai ayat 17. Nanti yang membacakannya Mayang akan membacakan untuk kita semua. Keluaran pasal 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkannya. Mohon maaf. Ayat Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Terima kasih. Ya, kita lihat di teks firman Tuhan yang kita telah baca pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini berlatar belakang perikop di mana Musa dipanggil untuk membebaskan sebuah bangsa yang sedang diperbudak dan terluka, yaitu bangsa Israel. Ya, Musa adalah seorang yang terbaik yang dipilih Tuhan pada saat itu. Dan ada dua poin yang kita bisa lihat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah orang seperti apakah Musa? Dan yang kedua, bisakah Allah memakai Anda dan saya seperti Allah memakai Musa? Untuk pertama kita melihat kelemahan sisi kemanusiaan Musa sendiri. Ya. Kita lihat bahwa pertama Musa itu tidak percaya diri. Ya, pertama di ayat 10, misalnya di ayat 10 dikatakan bahwa lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah.
Tuhan harus meyakinkan Musa dulu bahwa dia atau Tuhan akan menyertai Musa karena ketidakpercayaan dirinya ini. Dan juga di ayat berikutnya itu Tuhan memberikan Musa suatu alat untuk dipakai untuk memperlihatkan mujizat Tuhan. Ayat 3 selanjutnya di poin kedua dari sisi kelemahan Musa adalah dalam hal berbicara Musa sangat lemah. Seperti tadi kita sudah bacakan di ayat 10. Tuhan, aku tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bisa dilihat bahwa Musa sepertinya tidak mungkin terpilih jadi seorang pemimpin. Karena kalau kita lihat, yang Musa juga lihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Ini menurut pemikiran manusia atau Musa. Dan berikutnya dia terlihat bukan salah satu orang yang dicari dunia pada saat itu. Kita lihat di ayat 16 dan 17. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Musa merasa tidak mempunyai kemampuan. Dia bukan jenis orang yang berani bertanggung jawab. Kita bisa lihat saat dia di Mesir, saat dia membunuh seorang Mesir yang sedang menganiaya bangsanya, orang Israel, belas kasihannya terhadap bangsanya sendiri, rasa nasionalismenya yang tinggi, dia akhirnya membunuh orang Mesir itu. Dan apa yang dia lakukan setelah itu? Dia ketakutan, takut ditangkap, takut dibunuh atau dihukum oleh Firaun, dan akhirnya dia kabur dan lari dari Mesir. Dan ini bukan contoh seorang pemimpin yang dilakukan di hadapan orang lain. Seorang pemimpin tidak akan lari dari tanggung jawabnya, tidak akan lari dari kesalahannya. Tapi kita tahu kalau seorang pemimpin pasti dia akan bertanggung jawab apapun yang setiap dilakukan dan dia putuskan. Ini kita bisa lihat. Musa merasa juga tidak mempunyai kemampuan karena dia sendiri sadar bahwa dia bukan orang yang berani dan bertanggung jawab. Dan berikutnya Tuhan harus mengkompensasikan kekurangannya. Kita lihat di ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah bagimu. Akhirnya Harun Tuhan pilih untuk membantu atau menjadi asisten Musa. Di sini Harun harus menjadi penyambung lidah Musa. Di ayat 16 saya katakan. Dan ini juga kita bisa lihat bahwa dalam pelayanan kita, setiap anak-anak Tuhan sama hamba Tuhan, kita tidak bisa terlalu percaya diri atau terlalu egois atau membanggakan atau mengandalkan kemampuan, skill dan kekuatan kita. Tapi kita juga perlu ada orang-orang yang membantu atau orang-orang lain yang mendukung kita. Begitu juga kalau kita sangkut pautkan dengan pelayanan misi penginjilan. Ada yang berangkat, Tuhan panggil untuk ladang misi, untuk memberitakan Injil, tapi dia juga tidak bisa sendirian. Dia tidak akan bisa menginjili atau memberitakan Injil kabar keselamatan Kristus dengan baik, dengan lancar, dengan efektif, kalau tidak didukung doa, baik juga tenaga, juga secara finansial, sehingga pelayanan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa itu lebih efektif. Itu juga selanjutnya di poin kedua, apa yang Tuhan harus buat supaya Musa berani melakukan panggilan dia. Yaitu yang kedua, Musa harus membawa tongkat agar digunakan
untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ayat 17 tadi, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kita lihat Tuhan juga tidak. Tuhan itu adalah bukan Allah yang main, istilahnya tidak memanggil seseorang lalu dilepas begitu saja, tapi Tuhan juga bertanggung jawab dan memperlengkapi. Itu janji Tuhan, memperlengkapi dan akan mempersiapkan setiap orang-orang percaya yang dipanggil. Dan sekarang kita lihat dari sisi Allah sendiri. Apa yang Allah lihat dari Musa? Allah melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Yaitu dalam diri Musa, dalam sifat Musa, Musa adalah orang yang lemah lembut. Kita bisa lihat di ayat 13, saya akan bacakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di sini juga mencerminkan bahwa dia tidak menolak mentah-mentah, marah-marah, atau nggak bisa Tuhan, jangan pilih saya kan gini. Tapi dia berusaha bernegosiasi dengan lemah lembut. Dan juga di dalam bilangan 12 ayat 3, bilangan 12 ayat 3, bilangan 12 ayat 3, di sini saya akan bacakan, ada tertulis, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi luar biasa manusia, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut di atas muka bumi. Itu suatu hal yang positif di hadapan Tuhan. Dan kita lihat apakah definisi dari lemah lembut itu sebenarnya. Lemah lembut itu sabar, wataknya lembut, dan yang pasti adalah kebalikan dari keangkuhan. Berarti dia bukan orang yang sombong atau bukan orang yang angkuh. Itu adalah hal positif yang Tuhan lihat. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kelemahan lembutan itu bukan suatu selalu hal merupakan suatu hal yang negatif. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan itu. Karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Berarti ini Tuhan Yesus teladankan untuk manusia juga menjadi manusia, orang lain pengikutnya untuk menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Yesus juga berkata di dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini yang mungkin tidak dilihat oleh Musa pada saat itu, dan juga kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kadang-kala kelemah lembutan seperti saya katakan, kita pikir menjadi suatu hal yang negatif atau suatu hal yang kurang. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini berarti suatu hal yang tidak main-main, ya. Kelemah lembutan itu mempunyai power di balik kelemah lembutan itu. Karena di sini dikatakan akan memiliki. Berikutnya, Tuhan memakai siapa saja yang Dia mau pakai. Kalau kita lihat dari iman yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Lalu dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31 saya akan bacakan. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28-nya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti,
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Jadi, dalam teks ini, Allah mau memakai manusia yang terlihat lemah. Berikutnya, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan, mungkin dari Bapak Ibu kita buka bersama-sama dulu. Ini suatu ayat yang penting, ini amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan Matius 8 ayat 18 sampai 20. Bunyinya demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu," ayat 19, "karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi Allah menyertai, janji Allah. Ya, bahwa Allah menyertai hamba-hambanya. Allah menyertai pelayan-pelayannya. Dimanapun, kapanpun, janji Allah akan tergenapi. Kita lihat hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang pernah dipakai Tuhan dalam kekurangan mereka yang mereka miliki. Yang pertama, kita lihat Petrus dan Yohanes yang adalah rasul atau bagian dari 12 murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata dan tidak terpelajar. Itu nanti kita bisa lihat di Kisah 4 ayat 13. Selanjutnya, D.L. Moody. Kita mungkin sudah pernah mendengar pengkhotbah besar ini. Seorang tokoh kebangunan rohani dengan latar belakang kurangnya pendidikan, tapi dipakai luar biasa sampai seluruh dunia untuk menangkan jiwa dan diberkati. Nah, satu hal lagi, Nick Vujicic, kita pasti tahu ya. Nick Vujicic, dia seorang pembicara rohani yang dengan latar belakang yang tidak memiliki tangan atau kaki sama sekali. Dan kita lihat dia memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang melalui kesaksiannya. Dan William Carey, kita tahu ini adalah pelopor misi dengan latar belakang sepatu. Tapi Tuhan pakai luar biasa melalui William Carey, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kesimpulan kita untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Pertama, kita semua orang percaya mempunyai panggilan sama seperti Musa saat ini. Karena kita adalah orang-orang terbaik pilihan Tuhan di zaman ini. Berikutnya, Allah dapat dan ingin memakai Anda dan saya untuk terlibat dalam memberitakan Injil Kristus sebagaimana adanya kita. Orang-orang percaya dipakai Allah untuk menggenapi rencananya saat ini, yaitu membawa keluar jiwa-jiwa yang masih ditawan oleh kuasa dosa. Selanjutnya, kita semua sebagai pengikut Kristus mempunyai panggilan untuk terlibat menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Mari kita semua temukan peran kita dalam mentuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Allah sendiri yang memilih dan menyertai kita dalam menggenapi panggilannya. Terdapat dalam Yohanes 19 ayat 16 dari pembimbing yang sudah kita baca pada pagi hari tadi.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita menjadi berkat bagi segala bangsa. Untuk menutup doa, untuk menutup firman pada pagi hari ini, saya akan menutupnya dalam doa. Sebelum selanjutnya kami akan mempresentasikan pelayanan kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur, terima kasih atas firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus bekerja selanjutnya sehingga kami semakin mengerti apa yang Kau ingin kami lakukan. Peran kami dalam melibatkan diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, banyak juga dimenangkan sampai ke segala suku-suku bangsa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian di mana Tuhan akan memakai keluarga Eko dan Mayang untuk pelayanan dalam penginjilan ke depannya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening atas nama Ibu Welmina Sigar atau memberikan langsung ke sekretariat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa, terima kasih untuk siang hari ini lagi, di mana Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Eko. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu ini sekeluarga dalam tugas yang Kau berikan kepada mereka untuk pelayanan ke Thailand. Kami yakin dan percaya apabila Engkau sudah mengutus, maka Engkau akan menolong dan memelihara. Kau juga akan melindungi, Engkau juga akan membuka jalan. Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran dengan misi yang mereka sudah rencanakan, supaya di dalamnya banyak jiwa dimenangkan buat Engkau. Kau beri hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita, berkat, kekuatan, kesehatan untuk Bapak Eko dan Mayang sekeluarga, baik Meto maupun Emma. Terima kasih Tuhan. Kembali pada siang hari ini, kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau berikan. Ajar kami memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberi, Kau berkati supaya di masa-masa yang akan datang, sama-sama kami dapat memberi untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui GMI Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Kita tahu bahwa ke depan kita tidak akan mengerti apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Dimanapun kita berada, kalau kita berserah sungguh kepadanya, maka Dia akan memberi pertolongan dalam hidup kita. Pujian ini, imani pujian ini, bahwa segala sesuatu boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Selalu berganti, kasih
selamanya ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita katakan pujian ini dari dasar hati kita untuk memberi kekuatan bagi hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami serahkan kepada Hamba. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang setia, Allah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur sungguh Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Eko Apridianto yang sudah Tuhan pakai untuk boleh membagikan firman Tuhan kepada kami. Bahkan boleh berbagi beban pelayanan bersama dengan kami, saudara seiman. Kami bersatu hati mendukung Pak Eko, Ibu Mayang, dan juga anak-anak Maiko dan Emma yang akan Tuhan utus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang telah memanggil, Engkau yang bertanggung jawab akan memelihara dan memampukan mereka. Dan kami berdoa biarlah Tuhan pakai keluarga ini untuk menjadi berkat bagi suku-suku yang ada di Thailand. Kami berdoa Tuhan Yesus, secara khusus kami juga mau berdoa, kami teringat untuk adik dari Ibu Endang yang masih terbaring sakit, biarlah Engkau juga terus melawat, menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga teringat akan orang tua dari Ibu Panjaitan yang saat ini juga sedang sakit. Biarlah Engkau juga menjamah dan menyembuhkan. Tolong Ibu Panjaitan juga yang sedang menjaga di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua kami yang terkasih. Kami teringat untuk Inang Sianipar, Oma Yopi, Inang Purba, Inang Nenggolan, juga untuk Opa Topo yang bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di usia senja mereka terus merasakan sukacita daripada Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan, pengharapan Tuhan terus berikan kepada mereka, supaya mereka tetap berpaut kepada Tuhan, dan sungguh hari tua mereka tetap menjadi berkat bagi keluarga dan anak cucu. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk Bapak Pendeta Nus dan juga Pak Almen Pasaribu yang saat ini sedang melayani di Aceh dan sekitarnya. Biarlah juga Tuhan memakai kedua hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan dengan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan rohnya yang senantiasa menyertai kita.